Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Halo, apa kabar sobat? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini, saya berada di area Candi Surowono. Candi Surowono adalah salah satu candi peninggalan Hindu yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Candi ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang cukup penting, terutama karena diduga erat kaitannya dengan Kerajaan Majapahit. Candi Surowono dibangun sekitar tahun 1400 Masehi pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana, salah satu Raja Majapahit. Candi ini diyakini sebagai tempat pendarmaan atau tempat penghormatan atau pemujaan roh untuk Raja Wengker atau Brewengker, seorang tokoh bangsawan yang memiliki pengaruh besar pada masa Majapahit. Raja Wengker sendiri dikenal sebagai seorang kerabat Raja Majapahit dan memiliki wilayah kekuasaan di daerah Wengker, wilayah barat Majapahit, sekarang sekitar Ponorogo. Ketika wafat, dibuatkan tempat pendarmaan untuk menghormati jasa-jasanya, dan Candi Surowono diyakini sebagai tempat tersebut. Candi Surowono tidak terlalu besar namun memiliki relief yang cukup rumit dan artistik. Materialnya dibangun dari batu andesit. Reliefnya terdapat banyak relief cerita, termasuk kisah Arjuna Wiwaha, Sri Tanjung, dan beberapa cerita tantri atau dongeng moral Hindu-Buddha. Cerita Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha adalah salah satu karya sastra klasik Jawa kuno yang sangat terkenal. Karya ini ditulis oleh Empu Kanwa sekitar abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Airlangga di Kerajaan Kahuripan, Jawa Timur. Judulnya bisa diterjemahkan sebagai Perkawinan Arjuna atau Kemenangan Arjuna. Arjuna Wiwaha merupakan adaptasi lokal dari bagian kisah Mahabharata, khususnya bagian ketika Arjuna melakukan tapa brata atau pertapaan untuk mendapatkan kekuatan dan senjata sakti dalam menghadapi perang besar. Namun dalam versi Jawa ini kisahnya ditambah dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan latar budaya lokal. Arjuna melakukan tapa di Gunung Indrakilo untuk mencari kesaktian dan ketenangan batin. Ia diuji oleh para dewa, Dewi Supraba, dan bidadari-bidadari lain dikirim oleh Bathara Indra untuk menggoda Arjuna, tetapi Arjuna tetap teguh dan tidak tergoda. Setelah lulus ujian, para dewa mengungkapkan jati diri mereka dan memuji keteguhan Arjuna. Sebagai hadiah atas keberhasilan dalam bertapa, para dewa memberi Arjuna tugas suci. Raksasa bernama Niwatakawaca mengancam Kayangan dan ingin meminang para bidadari secara paksa. Arjuna diberi senjata sakti dan ditugaskan untuk membunuh Niwatakawaca. Dalam pertarungan hebat, Arjuna berhasil mengalahkan raksasa tersebut, menyelamatkan Kayangan. Sebagai bentuk penghargaan, Arjuna diberi kesempatan untuk bersatu secara simbolis dengan 7 bidadari, termasuk Dewi Supraba. Ini melambangkan penyatuan antara kekuatan spiritual dan ilahi dengan manusia yang telah mencapai kesempurnaan. Kisah ini syarat dengan nilai kepahlawanan, keteguhan spiritual, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap tugas suci. Arjuna Wiwaha menjadi inspirasi dalam seni rupa.
wayang, dan sastra Jawa Bali. Karya ini merupakan salah satu tonggak awal berkembangnya sastra kakawin atau puisi epik berbahasa Jawa kuno dengan pengaruh Sanskerta. Kisah Sri Tanjung adalah cerita rakyat klasik yang sangat populer di daerah Jawa Timur dan Bali. Cerita ini mengandung nilai-nilai kesetiaan, kesucian, dan keadilan, serta sering dikaitkan dengan asal-usul nama Banyuwangi, sebuah kota di ujung timur Pulau Jawa. Tokoh-tokoh utama Sri Tanjung seorang wanita cantik dan setia, Sidapaksa suami Sri Tanjung seorang prajurit kerajaan, raja penguasa tempat Sidapaksa mengabdi. Sidapaksa adalah seorang prajurit kerajaan yang setia dan ia menikah dengan wanita cantik dan baik hati bernama Sri Tanjung. Mereka hidup bahagia bersama. Suatu hari Sidapaksa ditugaskan oleh rajanya untuk menjalankan misi jauh dari rumah. Saat Sidapaksa pergi, raja melihat kecantikan Sri Tanjung dan tergoda, lalu mencoba merayunya. Namun Sri Tanjung menolak dengan tegas karena ia setia kepada suaminya. Raja merasa marah dan malu karena ditolak. Untuk membalas dendam, ia memfitnah Sri Tanjung kepada Sidapaksa sepulang dari tugas. Raja mengatakan bahwa Sri Tanjung telah berselingkuh selama Sidapaksa pergi. Sidapaksa yang awalnya percaya kepada istrinya menjadi ragu karena tekanan dan kekuasaan raja. Dalam keadaan kecewa, ia membawa Sri Tanjung ke tepi sungai untuk dibunuh sendiri oleh tangannya. Sri Tanjung dalam kesedihan bersumpah, "Jika aku benar bersalah, maka air sungai ini akan menjadi bau busuk. Tapi jika aku tidak bersalah, maka airnya akan berbau harum." Setelah ia dibunuh, air sungai tiba-tiba mengeluarkan bau harum, membuktikan bahwa Sri Tanjung tidak bersalah. Sidapaksa pun menyesal dan sangat terpukul oleh perbuatannya. Makna dan warisan. Tempat kejadian itu kemudian dikenal sebagai Banyuwangi. Nilai-nilai yang terkandung: kesetiaan istri, fitnah dan keadilan, penyesalan dan pengampunan, kemenangan, kebenaran, dan kesucian. Kisah ini sangat terkenal dan menjadi bagian dari legenda rakyat lokal di Jawa Timur dan Bali. Cerita wayang atau pentas rakyat, asal-usul nama geografis dan budaya masyarakat Banyuwangi. Kisah tantri atau sering disebut cerita tantri adalah kumpulan dongeng atau fabel yang berkembang dalam tradisi Hindu-Buddha, khususnya di wilayah Nusantara atau Indonesia sejak masa klasik. Cerita-cerita ini berakar dari karya sastra India kuno bernama Pancatantra, yang berarti 5 kitab kebijaksanaan. Asal-usul cerita tantri berasal dari India bernama Pancatatra sekitar abad ke-3 Masehi. Masuk ke Nusantara melalui pengaruh agama Hindu-Buddha pada masa kerajaan-kerajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit. Disadur ke dalam bahasa Jawa kuno dan Bali menjadi Tantri Kamandaka atau kisah tantri. Kadang disebut juga Tantri Kediri karena banyak naskah ditemukan di daerah Kediri. Ciri khas cerita tantri: tokoh utamanya sering berupa binatang dan bertingkah seperti manusia. Cerita disampaikan dalam bentuk dongeng berbingkai. Ada cerita utama yang memuat cerita-cerita kecil di dalamnya. Setiap cerita menyampaikan ajaran moral, kebijaksanaan, dan strategi hidup. Contoh kisah tantri: Kera dan buaya. Seekor kera tinggal di pohon dekat sungai. Ia bersahabat dengan seekor buaya. Suatu hari buaya ingin memakan hati si kera karena istrinya menginginkannya. Buaya mengajak kera menyeberangi sungai dengan niat jahat, namun si kera cerdik. Ia berkata bahwa hatinya ditinggalkan di pohon. Buaya pun ditipu dan si kera selamat. Moral: kecerdikan dan akal sehat bisa menyelamatkan nyawa. Fungsi selain sebagai tempat pendarmaan, candi ini juga menjadi tempat spiritual
dan pemujaan dalam kepercayaan Hindu. Salah satu cerita rakyat yang melekat pada Candi Surowono adalah kisah Sri Tanjung yang terukir di relief candi. Cerita ini mengandung pesan moral tentang kesetiaan seorang istri yang bahkan rela mengorbankan dirinya untuk membuktikan kesuciannya kepada sang suami. Cerita ini juga berkembang menjadi legenda rakyat di Jawa Timur. Pada awalnya, sebagian besar struktur Candi Surowono terkubur tanah dan hanya ditemukan bagian atapnya. Penggalian dan pemugaran dilakukan pada abad ke-20. Sekarang, Candi Surowono menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Kediri dan sering dikunjungi oleh pelajar, peneliti, dan wisatawan. Candi Surowono menjadi simbol sejarah dan kebesaran masa lalu bagi masyarakat desa Canggu dan sekitarnya. Masyarakat merasa bangga karena di wilayah mereka terdapat situs peninggalan Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Candi ini sering dijadikan objek wisata budaya, studi sejarah, dan kegiatan pelestarian. Walau sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat ibadah Hindu secara aktif, beberapa masyarakat masih menghormati Candi Surowono sebagai tempat yang sakral. Ada yang melakukan ritual kecil atau meditasi, terutama saat hari-hari tertentu seperti bulan purnama. Masyarakat sekitar kadang menyebut candi ini memiliki aura magis dan menjaga perilaku mereka saat berada di area candi. Cerita-cerita yang terukir di relief Candi Surowono seperti Sri Tanjung dan Arjuna Wiwaha menjadi bagian dari cerita rakyat lokal. Cerita ini masih diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka atau digunakan dalam pentas seni tradisional seperti wayang atau tembang. Ini membantu menanamkan nilai moral seperti kesetiaan, keberanian, dan keadilan. Candi Surowono sering dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah di Kediri sebagai media pembelajaran sejarah lokal. Anak-anak belajar langsung tentang sejarah Majapahit, relief, dan makna simboliknya. Fungsi candi sebagai pendarmaan ini menjadikan candi sebagai sumber edukasi yang hidup, bukan hanya benda mati. Beberapa warga sekitar memanfaatkan keberadaan candi untuk mengembangkan wisata lokal. Candi Surowono bukan sekedar bangunan kuno, tapi menjadi penjaga warisan budaya, sumber kebanggaan, dan bagian dari kehidupan masyarakat setempat, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi. Banyak sekolah di Kediri dan sekitarnya menggunakan Candi Surowono sebagai bahan ajar sejarah dan budaya lokal. Generasi muda diajak mengunjungi candi secara langsung. Mereka belajar tentang kerajaan Majapahit, tokoh Braywengker, dan kisah Sri Tanjung yang diukir dalam relief candi. Ini membantu memperkuat identitas budaya lokal dan rasa memiliki terhadap warisan leluhur. Pemanfaatan media sosial dan digital sebagai anak muda yang tertarik dengan sejarah atau seni memanfaatkan media sosial seperti TikTok, YouTube, dan lainnya untuk membuat konten tentang legenda Candi Surowono, mengulas nilai moral dari kisah-kisah dalam relief, menyebarkan pengetahuan budaya dalam bentuk video pendek dan vlog wisata sejarah atau ilustrasi digital. Ini adalah bentuk pelestarian cerita dalam bahasa zaman sekarang. Hubungan cerita Candi Surowono di Kediri dengan sejarah bangsa Indonesia sangat erat,
karena candi ini merupakan bagian dari warisan budaya yang mencerminkan kejayaan masa lampau, khususnya masa kerajaan Majapahit. Candi Surawono dibangun sebagai tempat pendarmaan Brewengker, seorang bangsawan penting dalam struktur kekuasaan Majapahit. Majapahit sendiri merupakan kerajaan besar Nusantara yang pernah mencapai puncak kejayaan di abad ke-14. Candi ini menjadi bukti konkret tentang sistem politik, kepercayaan, dan arsitektur masa Majapahit. Dalam sejarah bangsa, Majapahit sering disebut sebagai lambang persatuan dan kebesaran Nusantara sebelum masa kolonial. Bahkan disebut dalam Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Relief di Candi Surawono menurut kisah-kisah epik Hindu Jawa seperti Sri Tanjung yang mengajarkan kesetiaan dan ketulusan, Arjuna Wiwaha tentang kepemimpinan, keberanian, dan pengorbanan. Cerita-cerita ini mengandung nilai moral dan etika yang berperan dalam bentuk karakter bangsa Indonesia, seperti berani membela kebenaran, setia, dan rela berkorban untuk orang lain. Sumber pengetahuan sejarah nasional. Candi Surawono menjadi sumber penting bagi penulisan sejarah Indonesia, khususnya sejarah Jawa Timur dan kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum kolonialisme. Arkeolog dan sejarawan menggunakan candi ini untuk melacak struktur sosial, agama, dan budaya zaman dahulu. Ini membantu generasi sekarang memahami akar budaya bangsa dan proses terbentuknya identitas Indonesia. Candi Surawono meskipun merupakan peninggalan Hindu, menjadi bagian dari sejarah bangsa yang kini mayoritas beragama Islam. Ini mencerminkan bahwa sejarah Indonesia dibentuk oleh beragam peradaban dan semuanya dihargai sebagai bagian tak terpisahkan dari jati diri bangsa. Inspirasi semangat persatuan. Majapahit sering dijadikan inspirasi dalam membangun semangat persatuan Indonesia, seperti yang tercermin dalam semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari kitab Suta Soma karya Empu Tantular, seorang sastrawan Majapahit sejaman dengan era pembangunan Candi Surawono. Cerita dan keberadaan Candi Surawono tidak hanya penting bagi masyarakat Kediri, tetapi juga merupakan bagian dari narasi besar sejarah bangsa Indonesia. Ia menjadi saksi kejayaan Nusantara, pelestarian nilai moral, dan bukti kekayaan budaya yang membentuk identitas nasional kita hari ini. Candi Surawono adalah peninggalan Hindu dari abad ke-14 yang terletak di Kediri, Jawa Timur, dibangun sebagai tempat pendarmaan Brewengker, seorang bangsawan berpengaruh di masa kerajaan Majapahit. Candi ini memuat relief-relief cerita epik seperti Arjuna Wiwaha, Sri Tanjung, dan Tantri Kamandaka. Kebanggaan lokal. Warga merasa bangga memiliki situs sejarah yang erat kaitannya dengan Majapahit. Nilai spiritual masih ada, penghormatan terhadap aura sakral candi. Cerita rakyat, kisah seperti Sri Tanjung diwariskan secara lisan dan lewat seni lokal. Edukasi dan wisata. Sekolah-sekolah dan pengunjung menjadikan candi ini sebagai tempat pembelajaran sejarah dan sumber pendapatan
masyarakat melalui wisata. Edukasi langsung, candi dijadikan lokasi pembelajaran sejarah Majapahit di sekolah. Kreativitas digital, cerita-cerita relief dimodifikasi dalam bentuk konten digital. Pelestarian modern, komunitas seni dan sejarah lokal melibatkan anak muda dalam pentas budaya dan kampanye pelestarian. Simbol kejayaan Nusantara, Candi Surawono membuktikan kemegahan politik, seni, dan spiritualitas Majapahit. Warisan nilai moral, relief seperti Sri Tanjung mengajarkan etika luhur seperti kesetiaan dan keberanian. Sumber sejarah nasional, arkeolog menggunakan sebagai bahan kajian tentang struktur sosial dan budaya Jawa kuno. Lambang keberagaman, meski peninggalan Hindu, Candi Surawono hidup di tengah masyarakat mayoritas Muslim, mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, inspirasi persatuan. Kisah Majapahit menjadi semangat integrasi bangsa dalam narasi sejarah Indonesia. Candi Surawono bukan sekedar bangunan kuno, melainkan simpul sejarah yang menghubungkan masa lalu kejayaan Majapahit dengan masa kini. Dalam kehidupan masyarakat lokal, pendidikan generasi muda, dan narasi kebangsaan Indonesia, warisan ini harus terus dilestarikan sebagai penanda jati diri bangsa yang kaya dan beragam. Itu informasi singkat tentang Candi Surawono yang ada di Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Semoga informasi tersebut menambah wawasan dan edukasi sobat semua dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Semoga sobat semua selalu beraktivitas dengan sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.